Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatil kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai bab at-taubah. Bab taubat ini sangatlah penting bagi kita karena kita sadar bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Maka disinilah pentingnya bab ini kita akan bahas setidaknya mengenai 3 hal seputar bab taubat. Yang pertama, dalil kewajiban bertaubat. Kemudian yang kedua, syarat-syarat diterimanya taubat. Kemudian yang ketiga, waktu untuk bertaubat. Ya khawatir kiram rahimakumullah. Yang pertama mengenai dalil kewajiban bertaubat. Disebutkan dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Imam As-Sa'labi mengatakan an-najun al-faizun. Maksud dari kata-kata beruntung situ adalah an-najun al-faizun. Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dan orang-orang yang sukses. Fazu bil jannah wa najaw minan nar. Mereka sukses, beruntung karena masuk surga, wa najaw minan nar, dan diselamatkan dari neraka. Ini dalil yang pertama. Yang kedua disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi kita diperintahkan bertaubat dengan sebenar-benarnya. Ini dalil yang kedua dari Al-Quran. Kemudian di antara dalil dari hadis yang menunjukkan kewajiban bertaubat adalah riwayat salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Awar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah kalian kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Sungguhnya saya bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat dari hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW yang sudah dapat jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang sudah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, meskipun sebenarnya itu bukan dosa. Karena Rasulullah SAW itu maksum. Tapi ini menunjukkan pentingnya bertaubat. Sebagai teladan bagi kita, Rasulullah SAW yang tidak punya dosa sedikit pun itu bertaubat sebanyak 100 kali dalam sehari. Ini menunjukkan taubat itu sangat diwajibkan bagi orang yang beriman. Itu beberapa dalil mengenai kewajiban bertaubat. Kemudian yang kedua, mengenai syarat diterimanya bertaubat. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa syarat bertaubat itu ada 3. Apabila dosanya berhubungan dengan Allah. Jadi kalau dosanya kaitannya dengan hamba, antara hamba dengan Allah,
maka syaratnya ada 3. Yang pertama, an yuqli'a 'anil ma'siyati. Hendaknya dia meninggalkan maksiat. Jadi dosanya dia tidak boleh kerjakan lagi, harus tinggalkan. Watsani an yandama 'ala fi'liha. Yang kedua, penyesalan karena telah melakukannya. Watsalitsu an ya'zima ala alla ya'uda ilaiha abadan. Yang ketiga, punya tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukannya selamanya. Fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatu. Jika 3 hal tersebut tidak dipenuhi, maka tidak sah taubatnya. Jadi 3 syarat yang sudah disebutkan itu apabila dosa itu berhubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Semisal dosa minum minuman keras. Jadi cara taubatnya adalah berhenti minum minuman keras, kemudian menyesal, lalu kemudian niat kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Sedangkan apabila dosa itu berkaitan antara sesama hamba, antara sesama manusia, maka selain 3 syarat yang sudah disebutkan tadi, ditambah 1 lagi, yaitu an yabra'a min haqqi sahibiha. Hendaknya dia harus bisa bebas dari tanggungan. Jadi tanggungannya, kalau dia punya hutang, maka harus bebas dari hutangnya. Apabila itu berkaitan mengenai harta, maka harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian apabila itu berupa dosa hadd qadfin, tuduhan dusta, tuduhan zina tapi secara dusta, maka dia harus makkanahu minhu au talaba afwahu, maka dia harus minta pengampunannya atau dia minta ya dihukum sebagai had qadaf, sebagai hukuman karena menuduh zina tanpa bukti yang kuat. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Apabila dosa itu berupa ghibah, ya, menggunjing, menggibah, maka dia harus minta halal kepada orang yang dighibai. Jadi harus jelasin, saya mohon maaf karena sudah saya menggibah kamu mengenai hal bla 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 bla, seperti itu. Jadi harus diperjelas kalau mau diterima taubatnya. Jadi orang taubat kalau berhubungan dengan hak adami atau dengan hak sesama, maka harus terbebas dari semua hak-hak tersebut. Apabila berupa harta, dikembalikan hartanya. Apabila berupa dosa-dosa yang lain juga harus diperjelas ketika minta maaf, minta maafnya atas dosa apa. Jangan hanya sekedar mohon maaf lahir dan batin, itu nggak cukup. Ya, jadi harus diperjelas dosa apa yang dia minta maaf kepada sesama itu. Ikhwatil kiram rahimakumullah, itu tadi mengenai syarat-syarat diterimanya taubat. Kemudian yang ketiga mengenai waktu untuk bertaubat. Kapan seharusnya seseorang itu bertaubat? Maka dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat itu untuk orang-orang yang melakukan kesalahan bijahalah, tanpa didasari kesengajaan, tanpa didasari ilmu, pengetahuan, kemudian dia mau bertaubat min qarib, segera. Ya. Jadi segera bertaubat. Di ayat lain, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Jadi kalau seorang ketika berbuat salah, berbuat fahisyah, berbuat perbuatan yang keji, aw dhalamu anfusahum, atau perbuatan menganiaya dirinya sendiri, dzakarullah, maka dia selalu langsung ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, wastaghfaru li dzunubihim, dan dia minta ampun kepada Allah. Jadi segera, waktunya itu sesegera mungkin. Ya.
Karena dalam ayat selanjutnya di surat An-Nisa ayat ke-18 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna hum kuffar." Jadi walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Taubat itu bukan untuk orang-orang yang melakukan banyak kesalahan, kemudian hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Jadi ketika datang kepada mereka kematian, jadi sudah menjelang mau mati, baru bilang qala inni tubtul an, kami sekarang bertaubat kepadamu ya Allah. Itu tidak diterima taubat seperti itu. Jadi taubat yang diundur-undur atau taubat yang sudah menjelang sakaratul maut itu sudah tidak diterima. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba ma lam yugharghir, selagi nyawanya tidak sampai di tenggorokan. Malam yuwargir, jadi selagi nyawanya tidak nyampe di tenggorokan. Jadi waktu bertaubat itu selagi dia masih belum sakaratul maut, ada kesempatan untuk bertaubat. Makanya jangan pernah ditunda-tunda, karena maut bisa datang tiba-tiba. Tidak memilih yang tua ataupun yang muda. Sesegera mungkin bertaubat. Karena juga orang-orang yang senantiasa mengundur-undur taubat, biasanya dia nggak sempat bertaubat. Ya. Kalau sengaja mengundur-undur taubat, itu biasanya nggak sempat taubat. Di antaranya juga penghalang seseorang itu bertaubat, biasanya orang yang sedang melaksanakan dosa dalam keadaan terang-terangan. Orang-orang yang tidak, tanda-tanda orang yang sulit diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat adalah orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Di antara faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu terhalang dari kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan dosa dengan cara terang-terangan atau bangga dia berbuat dosa. Itu bisa menjadi penghalang dia mendapatkan kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni oleh Allah illal mujahirin, kecuali orang-orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan ataupun dengan berbangga diri. Wa minal mujaharah, di antara perbuatan dosa yang dilakukan dengan cara terang-terangan adalah an ya'malar rajulu bil laili 'amalan. Seorang melakukan dosa di malam hari, thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi, kemudian di pagi hari dia tidak ada yang tahu bahwa dia telah melakukan dosa, tapi dia cerita kemana-mana, saya sudah melakukan ini tadi malam. Itu juga bagian dari bangga berbuat dosa. Maka berhati-hatilah saat ada perasaan bangga ketika melakukan dosa. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa memperbaharui taubat kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di jalannya, untuk selalu bertaubat atas dosa-dosa kita, sehingga kita semua meninggal dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kita di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.